Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa Harahap. Nama saya Rini Juliana. Nama saya Desi Marcelina Marbun. Saya Putri Elizabeth Tarihoran. Saya Haloman Simamoran. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi pengembangan PL menggunakan metode Agile. Pengembangan PL menggunakan metode Agile. Topik pengembangan PL dengan cepat atau rapid. Metode Agile, prinsip metode Agile, penerapan metode Agile, kelemahan metode Agile. Pengembangan PL dengan cepat atau rapid. Pengembangan PL cepat adalah salah satu kebutuhan penting untuk sistem PL. Bisnis beroperasi dengan cepat, perubahan kebutuhannya cepat menjadikan sulit sekali untuk membuat kebutuhan PL yang stabil. PL harus beroperasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang tepat berganti. Pengembangan PL dengan cepat atau rapid. Spesifikasi, desain, dan implementasi dilakukan secara berselang-seling. Sistem dibangun dalam urutan versi di mana pemangku kepentingan terlibat dalam evaluasi tiap versi. Antarmuka atau GUI dibangun menggunakan IDE atau Integrated Development Environment atau kakas grafis. Metode Agile. Ketidakpuasan akan metode desain tahun 1980-an dan 1990-an menyebabkan lahirnya metode Agile. Metode Agile memiliki karakteristik yaitu fokus pada kode daripada desain, berbasis pada pendekatan iteratif, menghasilkan PL dengan cepat dan beroperasi. Agile Manifesto. We are uncovering better ways of the following software by doing it and helping others do it. Through this work, we have come to value individuals and interaction over processes and tools working software over comprehensive documentation, contour collaboration over contract negotiation, reporting to change over following event. Referensi Somerville I Software Engineering 8 edition Research 2007. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dokumen kebutuhan perangkat lunak, di mana dokumen kebutuhan perangkat lunak merupakan pernyataan resmi pengembangan tentang kebutuhan sistem, di mana kebutuhan sistem ini mencakup tentang kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Sebisa mungkin harus mengetahui apa yang dilakukan oleh sistem dan bukan bagaimana melakukannya. Dan kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kebutuhan dan metode Agile. Kebutuhan dan metode Agile, di mana banyak metode Agile yang menyatakan bahwa menggunakan dokumen kebutuhan hanya akan menghabiskan waktu karena kebutuhan berubah dengan sangat cepat, sehingga dokumen tersebut menjadi ketinggalan zaman. Metode Agile seperti XP menggunakan rekayasa kebutuhan bertahap dan mengekspresikan kebutuhan dalam bentuk cerita pengguna. Variasi dokumen kebutuhan. Informasi yang ada dalam dokumen kebutuhan tergantung pada jenis sistem metode pengembang yang digunakan. Sistem yang dikembangkan secara bertahap biasanya memiliki detail yang lebih sedikit di dalam dokumen kebutuhannya. Standar dokumen kebutuhan misalkan adalah standar IEE. Standar ini sering digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pada proyek rekayasa sistem yang besar. Kemudian spesifikasi kebutuhan, di mana merupakan proses menuliskan kebutuhan pengguna dan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Kebutuhan pengguna harus dapat dimengerti pengguna dan pelanggan yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kebutuhan sistem dibuat lebih rinci dan mungkin mencakup informasi yang lebih teknis. Kebutuhan bisa menjadi bagian kontrak pengembangan sistem, oleh karena itu penting untuk membuatnya selengkap mungkin. Selanjutnya, kebutuhan dan perancangan. Pada prinsipnya, kebutuhan menjelaskan apa yang dilakukan sistem, sedangkan desain menjelaskan bagaimana sistem melakukannya. Pada prakteknya, kebutuhan dan desain tidak dapat dipisahkan. Arsitektur sistem dirancang untuk menyusun kebutuhan. Sistem dapat beroperasi dengan sistem lain sehingga menghasilkan kebutuhan baru. Penggunaan arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional bisa jadi merupakan kebutuhan domain.
Berikutnya, spesifikasi bahasa alamiah. Kebutuhan dapat dituliskan menjadi kalimat bahasa alami yang dilengkapi dengan diagram dan tabel. Digunakan untuk menuliskan kebutuhan karena ekspresif, intuitif, dan global sehingga kebutuhan dapat dimengerti pengguna dan pelanggan. Terdapat beberapa petunjuk penulisan kebutuhan. Yang pertama itu buat format standar dan gunakan untuk semua kebutuhan. Yang kedua, gunakan bahasa secara konsisten. Yang ketiga, gunakan highlight untuk mengidentifikasi bagian. Keempat, hindari penggunaan jargon komputer. Yang kelima, beri penjelasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Dalam penggunaan bahasa alami terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu kurang jelas, ketepatan sulit diperoleh tanpa membuat dokumen sulit dibaca. Yang kedua, kekacauan kebutuhan fungsional dan fungsional sering bercampur. Yang ketiga, penggabungan kebutuhan. Beberapa kebutuhan yang berbeda mungkin diapresiasikan bersama-sama. NPM 2015-008 Prodi Vokasional Informatika semester 4A. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok yang akan menjelaskan materi pembahasan proses rekayasa perangkat lunak. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dari materi rekayasa kebutuhan perangkat lunak, atau judul besarnya proses rekayasa kebutuhan. Proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Proses yang digunakan untuk rekayasa kebutuhan sangat bervariasi. Banyak sekali jenis-jenisnya tergantung pada domain aplikasinya. Namun ada sejumlah aktivitas umum, yaitu yang paling sering digunakan: 1. Pemunculan kebutuhan, 2. Analisa kebutuhan, 3. Validasi kebutuhan, 4. Manajemen kebutuhan. Dan juga rekayasa kebutuhan adalah aktivitas iteratif yang saling terkait. Proses rekayasa kebutuhan bentuk spiral. Di sini ada proses rekayasa itu yang pertama bentuk spiral seperti ini. Dia itu seperti bentuk lingkaran tapi saling berhubungan, di mana dimulai dari satu titik yang diawali dengan start, atau dimulai mulai dari titik yang terkecil. Terus lingkaran yang pertama. Lingkaran yang kedua itu ada user requirements allocation. Lingkaran ketiga itu ada business requirements specification, dan dalamnya itu juga ada feasibility study. Dan di lingkaran yang keempat ada user requirements specification dan prototyping atau yang bisa disebut sebagai untuk pengetikan. Dan juga di garis yang lingkaran yang keempat ada sistem right allocation. Dan juga di dalam lingkaran yang terakhir ini validasi juga dilaksanakan. Dan yang paling terakhir, ujung dari lingkaran ini, sistem requirement document. Lalu analisa kebutuhan disebut pemunculan dikarenakan atau juga bisa disebut sebagai penemu kebutuhan karena melibatkan staf teknis yang bekerja bersama pelanggan untuk menemukan domain aplikasi. Mungkin melibatkan pengguna atau manajer, insinyur yang terlibat perawatan sistem, ahli, organisasi buruh, dan lain-lain yang biasanya disebut stakeholder. Jadi biasanya pemunculan kebutuhan ini atau penemunya ini biasanya ditempatkan untuk orang-orang yang berjabatan tinggi seperti manajer, insinyur. Proses pemunculan dan analisis kebutuhan di sini ada empat golongan. Yang pertama, requirements discovery. Yang kedua, requirements classification and organization. Yang ketiga, requirements prioritization dan negotiation. Yang keempat, requirements specification. Jadi ini ibaratkan dari proses dari
pemunculan kebutuhan, di mana discovery itu sebagai lalu aktivitas proses. Di sini dapat dilihat aktivitasnya. Penemuan kebutuhan berinteraksi dengan stakeholder, di mana tadi yang disebut mempunyai penemuan khusus atau yang berjabatan tinggi seperti insinyur, sama dengan disebut dengan stakeholder untuk menemukan kebutuhan mereka. Klasifikasi dan penyusunan kebutuhan mengelompokkan. Jadi ini harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang terkait dan menyusunnya ke dalam kluster yang koheren. Penyusunan prioritas dan negosiasi, menyusun prioritas kebutuhan dan menyelesaikan konflik kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan, mendokumentasikan kebutuhan dan masukkannya ke tahap spiral selanjutnya. Di sini ada masalah yang muncul pada kebutuhan. Masalah yang pertama, stakeholder tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan atau masih dalam keadaan bingung apa yang sebenarnya yang perlu yang diinginkan. Yang kedua, stakeholder mengekspresikan kebutuhannya dengan istilah mereka tidak dimengerti pengembang. Maksudnya mereka belum diterima oleh pengembangnya atau mereka tidak bisa memberikan penjelasan kepada pengembangnya. Masalah yang ketiga, stakeholder yang berbeda bisa mengalami konflik kebutuhan. Jadi di sini kita itu harus mempunyai stakeholder yang sama agar tidak mengalami konflik atau tidak mengalami selisih antara stakeholder yang lain. Masalah yang keempat, faktor organisasi dan politik mempengaruhi kebutuhan sistem. Jadi dari faktor organisasi pun atau golongan itu dan politik bisa mempengaruhi kebutuhan sistem. Masalah yang kelima, kebutuhan berubah selama proses analisa. Stakeholder baru muncul dan lingkungan bisnis berubah. Maksudnya ini kita harus memiliki proses analisa yang terarah agar munculnya di lingkungan bisnis tidak bisa merubah dari kebutuhan tersebut. Penemu kebutuhan, kita lihat di sini penemu kebutuhan. Yang pertama, proses pengumpulan informasi tentang sistem yang ada yang dibutuhkan serta pemilihan kebutuhan pengguna dan sistem dari informasi tersebut. Yang kedua, interaksi. Interaksi maksudnya di sini itu hubungan antara stakeholder mulai dari manajer hingga regulator eksternal. Maksudnya di sini hubungan antara jabatan yang paling tinggi sampai kepada jabatan yang paling terendah. Jadi harus mempunyai interaksi yang baik. Stakeholder sistem manajemen pasien rumah sakit. Contohnya di sini, pasien yang informasinya disimpan dalam sistem, terus dokter yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan merawat pasien, perawat yang mengatur konsultasi dan memberikan sejumlah perawatan kepada pasien, resepsionis yang mengelola janji konsultasi pasien. Maksudnya sini menjanjikan antara dokter dengan pasien yang akan berkonsultasi. Staf IT yang bertanggung jawab menginstal dan merawat pasien, serta kebutuhan-kebutuhan atau fasilitas yang dibutuhkan pasien. Proses penemuan kebutuhan yang pertama, wawancara, skenario, kasus penggunaan, etnografi. Wawancara yang pertama bersifat formal dan informal dengan stakeholder yang merupakan bagian penting dalam proses rekayasa kebutuhan. Jenis wawancaranya tertutup berdasarkan daftar pertanyaan, tidak boleh lepas dari pertanyaan yang lain selain pertanyaan yang dibuat. Wawancara terbuka di mana berbagai masalah didapatkan dari stakeholder. Yang kedua, wawancara efektif, berpikiran terbuka dan bebas, hindari membuat asumsi awal dengan dorongan orang yang wawancarai untuk berdiskusi. Jadi bisa si wawancara bisa berdiskusi dengan si narasumber. Praktik wawancaranya itu biasanya campur antara wawancara terbuka dan tertutup. Maksudnya itu bisa bebas dan bisa juga yang tertutup. Wawancara baik untuk memahami apa yang dilakukan stakeholder dan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan sistem. Wawancara tidak baik untuk memahami kebutuhan domain atau pengembang tidak memahami terminologi domain tertentu. Jadi si wawancara harus mengerti dulu terminologi yang akan disampaikan kepada si narasumber. Skenario-nya itu berupa contoh nyata. Skenario-nya ini
harus bersifat nyata. Bagaimana sistem yang digunakan? Skenario mencangkup deskripsi situasi awal. Maksudnya deskripsi gambaran dari situasi awal hingga terjadinya masalah, aliran kejadian normal hingga kesalahan yang mungkin terjadi, dan aktivitas selanjutnya informasi yang ditemukan sehingga sampai deskripsi yang akan selesai. Kasus penggunaan atau use case. Kasus penggunaan merupakan teknik berbasis skenario pada UML yang mengidentifikasi aktor dan interaksi dalam sistem. Sejumlah kasus penggunaan harus mendeskripsikan semua interaksi yang mungkin dalam sistem. Kasus penggunaan sistem manajemen pasien rumah sakit. Di sini medical reception atau pasien pertama kali masuk ke rumah sakit harus melakukan registrasi pasien, terus view personal info, memberikan informasi tentang apa yang dirasakan, dan akan menyampaikan kepada manajer. Ini tidak pasien, ternyata ini resepsionis rumah sakit. Lalu setelah menyampaikan informasi kepada manajer akan mengekspor status berupa informasi kepada generate report yang akan disampaikan kepada dokter, di mana dokter yang akan mengetahui apa yang akan dilakukan kepada si pasien. Di sini nurse atau suster yang akan merekam semua atau mencatat informasi dan akan mengedit informasinya akan diserahkan kepada dokter, lalu dokter akan memberikan waktu yang tepat untuk konsultasi agar si suster dapat menyampaikannya kepada si pasien. Lalu etnografi, ilmuwan sosial mengamati dan menganalisis bagaimana orang bekerja sehingga mereka tidak perlu menjelaskan pekerjaannya. Ruang lingkup etnografi, kebutuhan didapatkan dengan mengamati bagaimana orang bekerja, bukan bagaimana seharusnya mereka bekerja. Maksudnya di sini disampaikan bagaimana cara kita bekerja, bukan seharusnya bagaimana mereka bekerja. Kebutuhan didapatkan bekerja sama dalam kesadaran dan aktivitas orang lain. Etnografi dan prototipe untuk analisa kebutuhan. Di sini ada konsepnya: etnografi analisis, debriefing meetings, fokus etnografi yang akan disampaikan kepada prototype evaluation. Lalu di sini ada synergic system development yang ke sistem prototyping. Sistem prototyping akan disalurkan ke debriefing meetings. Lalu sistem prototyping akan disalurkan ke prototype evaluation. Validasi kebutuhan di sini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Biaya kesalahan definisi kebutuhan sangat tinggi sehingga validasi sangat penting. Maksudnya sini validasi itu ibaratkan sebagai bukti sah bahwa itu memang udah resmi untuk kita sampaikan kepada contohnya si pelanggan agar dia tidak bingung dalam pengeluaran jumlah pembayarannya atau biayanya. Lalu pemeriksaan kebenaran. Apakah sistem menyediakan fungsi yang dibutuhkan pelanggan? Pasti ada. Pasti pelanggan membutuhkan kebenaran dalam merasakan atau menyediakan fungsi yang dapat mereka pakai. Lalu konsistensi, apakah ada konflik kebutuhan? Pasti ada juga. Kelengkapan, apakah semua fungsi dibutuhkan pelanggan tersedia? Bisa jadi tidak, karena mungkin keterbatasan semua barang-barang yang ada di tempat itu. Atau realisme, dapatkah kebutuhan diimplementasikan dengan anggaran dan teknologi yang ada? Bisa jadi
Iya, bisa jadi tidak, karena kalau di pelosok-pelosok kebutuhan diimplementasikan dengan teknologi belum tersedia. Verifikasi dapatkah kebutuhan diperiksa? Dapat, karena udah semakin canggihnya sekarang dengan adanya teknologi yang sudah tersedia. Manajemen kebutuhan adalah proses pengelolaan perubahan kebutuhan selama proses rekayasa kebutuhan dan pengembangan sistem. Ada perlu melacak kebutuhan dan merawat hubungan antara kebutuhan yang saling tergantung satu sama lain sehingga bisa menilai efek perubahan kebutuhan. Perubahan kebutuhan itu dapat dirasakan dari pertama, lingkungan bisnis dan teknis berubah setelah proses instalisasi, adanya perangkat lunak baru atau perubahan prioritas, atau orang yang membayar, pengembangan sistem dan penggunaan sistem biasanya berbeda. Perubahan kebutuhan yang kedua, sistem yang besar biasanya memiliki pengguna yang bermacam-macam dengan kebutuhan berbeda-beda dan prioritas kebutuhan dapat menimbulkan pertentangan. Contohnya itu semakin banyaknya pengguna yang menggunakan berbagai macam-macam merek atau kebutuhan yang berbeda-beda pasti akan menimbulkan pertentangan di mana perhitungannya itu akan beda, atau kebutuhan akhir harus merupakan kompromi antara pengguna. Evaluasi kebutuhan itu, ini ada konsepnya, initial understand of problem, masalah yang datang akan disalurkan ke initial requirements, lalu akan disampaikan ke change understand of problem, diubah ke perubahan masalah, lalu disalurkan ke change requirements seringan dengan berjalannya waktu. Manajemen perubahan kebutuhan, analisa masalah dan spesifikasi perubahan. Pada tahap ini, masalah atau perubahan dianalisa untuk memeriksa apakah sudah sesuai hasilnya, bisa berupa perubahan kebutuhan atau penolakan permintaan perubahan. Analisa pembiayaan perubahan, biasanya ini biaya perubahan kebutuhan dihitung untuk menentukan apakah akan memproses perubahan kebutuhan atau tidak. Yang ketiga, implementasi perubahan, modifikasi dokumen kebutuhan, desain sistem, dan implementasi idealnya dokumen diorganisasi kembali sehingga perubahan dapat diimplementasikan dengan mudah agar tidak terjadi kekacauan saat modifikasi kebutuhan dokumennya. Manajemen perubahan kebutuhan dapat dilihat dari sini konsepnya. Lalu ini referensinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan materi proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaklumi. Saya minta maaf dan cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Saya tutup dan selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa kebutuhan perangkat lunak, yang dimana bertopikkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dokumen kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan, proses rekayasa kebutuhan, analisa dan pemunculan kebutuhan, validasi kebutuhan, dan terakhir, manajemen kebutuhan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan merupakan proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan batasan sistemnya. Kedua, kebutuhan itu sendiri merupakan deskripsi layanan sistem dan batasan yang dihasilkan selama proses rekayasa kebutuhan. Apakah kebutuhan itu? 1. Kebutuhan mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem hingga fungsi matematis mendetail. Kebutuhan dapat bertindak sebagai dua fungsi, yaitu sebagai dasar penawaran kontrak sehingga harus terbuka terhadap perbedaan penafsiran, sebagai bagian dari kontrak itu sendiri sehingga harus dibuat mendetail. Jenis kebutuhan. Kebutuhan pengguna berupa pernyataan dalam bahasa natural dan diagram berisi layanan yang disediakan sistem dan batasan operasionalnya. Ditulis untuk pelanggan. 2. Kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem
Dokumen terstruktur yang menjelaskan deskripsi lengkap dari fungsi, layanan, dan batasan operasional sistem. Mendefinisikan apa yang harus diimplementasikan sehingga bisa menjadi bagian kontrak antara klien dan kontraktor. Contoh kebutuhan user dan sistem. User requirement definition. Pembaca spesifikasi kebutuhan yang berbeda. User recruitment, yaitu client manager, system end users, client engineer, contractor managers, system architects. Dan yang kedua, system recruitment, system end user, client engineers, system architects, software developers. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berisi layanan yang harus disediakan sistem. Bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua, mungkin juga menunjukkan apa yang seharusnya tidak dilakukan sistem. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, misalnya batasan waktu, batasan proses pengembangan, dan lain-lain. Biasanya diaplikasikan pada sistem secara keseluruhan, bukan pada fitur atau layanan tertentu. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan domain. Batasan sistem berdasarkan domain operasinya. Yang keempat, kebutuhan fungsional. Mendeskripsikan fungsional atau layanan sistem tergantung pada jenis perangkat lunak, pengguna, dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Yang ketiga, kebutuhan fungsional pengguna mungkin menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem. Yang keempat, kebutuhan fungsional sistem seharusnya mendeskripsikan layanan sistem secara detail. Selanjutnya, kebutuhan fungsional pada sistem manajemen pasien rumah sakit jiwa. Pengguna harus dapat mencari daftar janji di semua klinik. Yang kedua, sistem harus dapat menghasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Semua staf menggunakan pengenal berupa nomor pegawai sebanyak 8 digit. Semua staf menggunakan pengenal berupa nomor pegawai sebanyak 8 digit. Selanjutnya, ketidaktepatan kebutuhan. Masalah akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan cepat. Kebutuhan yang ambigu mungkin diartikan berbeda oleh pengembang dan pengguna. Misal, poin pencarian pada sistem manajemen pasien RSG. Maksud pengguna mencari nama pasien di antara semua janji di semua klinik, yaitu penafsiran pengembang mencari nama pasien di sebuah klinik, pengguna memilih klinik lalu melakukan pencarian. Selanjutnya, kelengkapan dan konsisten kebutuhan. Pada dasarnya kebutuhan seharusnya lengkap dan konsisten. Lengkap yang dimaksudkan yaitu mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. Konsisten yang dimaksud yaitu tidak boleh ada konflik atau kontradiksi pada fasilitas sistem. Namun dalam prakteknya tidak mungkin untuk menghasilkan dokumen kebutuhan yang lengkap dan konsisten. Kebutuhan selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini mendefinisikan properti seperti sistem batasannya, misalkan ketangguhan, waktu respon, kemampuan alat, dan lain-lain sebagainya. Kebutuhan proses mencakup peristiwa penggunaan IDE, bahasa pemrograman atau metode pengembangan tertentu. Kebutuhan non-fungsional bisa jadi lebih penting daripada kebutuhan fungsional, karena jika tidak terpenuhi maka sistem tidak dapat digunakan. Implementasi kebutuhan non-fungsional.
Kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem. Seperti contoh, untuk memastikan kebutuhan performance, sistem mungkin harus diorganisasi sehingga meminimalkan komunikasi antara komponen. Lalu, suatu kebutuhan non-fungsional, misalkan keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsional tertentu seperti mungkin juga menghasilkan kebutuhan yang membatasi kebutuhan yang sudah ada. Jenis kebutuhan non-fungsional. Seperti inilah tata letaknya. Klarifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan produk, yaitu kebutuhan yang menentukan bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki perilaku tertentu, misalkan kecepatan eksekusi, ketahanan, dan lain-lain. Kebutuhan organisasi, yaitu kebutuhan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan atau prosedur organisasi, misalkan standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kebutuhan eksternal, kebutuhan yang muncul karena adanya faktor eksternal sistem, misalnya kebutuhan legislatif dan lain-lainnya. Contoh kebutuhan non-fungsional manajemen pasien RSG, yaitu product recruitment, organizational recruitment, external recruitment. Ukuran untuk menentukan kebutuhan non-fungsional yaitu pada tabel seperti ini. Kebutuhan domain. Kebutuhan domain operasional menimbulkan adanya kebutuhan dalam sistem. Seperti contoh, sistem kendali kereta api harus mempertimbangkan karakteristik rem dalam kondisi cuaca yang berbeda. Selanjutnya, kebutuhan domain dapat menjadi kebutuhan fungsional baru. Batasan pada kebutuhan fungsional saat ini atau menentukan komputasi khusus. Selanjutnya, jika kebutuhan domain tidak terpenuhi, mungkin tidak akan dapat bekerja dengan benar. Contoh sistem perlindungan kereta api, yaitu penurunan kecepatan kereta dihitung dengan persamaan, seperti D-train, D-control plus D-gradient, di mana D-gradient sama dengan 9,81 megasecond kuadrat kali gradien pengganti atau alfa dan nilai 9,811 megasecond kuadrat akan berbeda untuk jenis kereta api yang berbeda. Akan sulit untuk orang yang tidak ahli pada domain tersebut memahami maksud dari pernyataan tersebut dan apa hubungannya dengan kebutuhan lain. Selanjutnya, masalah pada kebutuhan domain. Masalah pada kebutuhan domain berada dalam pemahaman kebutuhan diekspresikan dalam domain aplikasi sehingga sering tidak dipahami pengembang perangkat lunak. Lalu, implisit. Sang ahli memahami area ini dengan sangat baik sehingga mereka tidak memikirkan untuk menyebutkannya secara eksplisit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemodelan sistem dalam perangkat lunak. Pemodelan sistem dalam perangkat lunak itu terdiri dari beberapa topik, yaitu yang pertama model konteks, yang kedua model interaksi, yang ketiga model struktur, yang keempat model perilaku, yang kelima rekayasa berbasis model. Yang pertama, pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses pembuatan model abstrak dari sistem di mana setiap model menunjukkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Yang kedua, saat ini pemodelan sistem dilakukan dengan menggunakan notasi grafis yang hampir selalu berbasis notasi UML atau disebut The Unified Modeling Language. Yang ketiga, pemodelan sistem membantu analisis, memahami fungsionalitas sistem dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pemodelan sistem yang ada dan direncanakan. Yang pertama, model dari sistem yang sudah ada digunakan selama proses rekayasa kebutuhan. Yang pertama yaitu A. Model ini membantu menjelaskan apa yang dilakukan sistem saat ini dan dapat digunakan
sebagai dasar diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya sehingga membantu proses rekayasa sistem baru. Yang kedua, model sistem yang baru digunakan selama proses rekayasa kebutuhan untuk menjelaskan kebutuhan yang diajukan ke stakeholder, yaitu engineer. Menggunakan model ini untuk mendiskusikan proposal dan mendokumentasikannya untuk proses implementasi. Yang berikutnya yaitu tentang perspektif sistem. Perspektif eksternal di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Perspektif interaksi di mana interaksi antara sistem dan lingkungan atau antar komponen dalam sistem dimodelkan. Yang ketiga, perspektif struktural, organisasi sistem atau struktur datanya dimodelkan. Yang keempat, perspektif perilaku, di mana perilaku dinamis, sistem atau bagaimana sistem merespons suatu kejadian dimodelkan. Berikutnya jenis diagram UML. Yang pertama, activity diagram. Menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu proses atau pemrosesan data, diskusikan proposal dan mendokumentasikannya untuk proses implementasi. Yang berikutnya yaitu tentang perspektif sistem. Perspektif eksternal di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Perspektif interaksi di mana interaksi antara sistem dan lingkungan atau antar komponen dalam sistem dimodelkan. Yang ketiga, perspektif struktural, organisasi sistem atau struktur datanya dimodelkan. Yang keempat, perspektif perilaku, di mana perilaku dinamis, sistem atau bagaimana sistem merespons suatu kejadian dimodelkan. Berikutnya jenis diagram UML. Yang pertama, activity diagram. Menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu proses atau pemrosesan data. Yang kedua, use case diagram. Menunjukkan interaksi antara sistema dan lingkungannya. Yang ketiga, sequence diagram. Menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem serta komponen sistem. Yang keempat, kelas diagram. Menunjukkan kelas-kelas proyek dalam sistem dan hubungan antar kelas. Yang kelima, state diagram. Menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap kejadian internal dan eksternal. Berikutnya, gunakan model grafis sebagai alat yang memfasilitas diskusi tentang sistem yang ada dan yang sedang diajukan. Model ini yang tidak lengkap dan tidak benar diperbolehkan karena perannya hanya untuk membantu diskusi. Yang kedua, sebagai cara mendokumentasikan sistem yang ada, model ini seharusnya merepresentasikan sistem dengan akurat, tapi tidak harus lengkap. Yang ketiga, sebagai deskripsi sistem yang detail yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem, model ini harus benar dan lengkap. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang pemodelan sistem untuk perangkat lunak. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ribut kan?